Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk mensinkron ACMI bagi kawan-kawan yang melaksanakan ACMI secara semi online. Nah, sebelum kawan-kawan melakukan sinkronisasi ACMI, pastikan terlebih dahulu bahwa server yang digunakan itu sudah sesuai dengan spesifikasi server. Nah, bagaimana cara untuk mengeceknya? Silakan kawan-kawan buka Explorer. Kemudian silakan klik kanan di disk PC, kemudian klik Properties. Nah, pastikan di sini prosesornya itu adalah Core i5, kemudian memorinya itu 8 GB dan Windows sistemnya itu adalah 64 bit. Nah, jika sudah seperti ini spesifikasi server yang kita gunakan, kemudian kita close. Selanjutnya silakan kawan-kawan ke control panel, ketik saja di sini control panel. Kemudian silakan ke network and sharing center. Kemudian ke change adapter setting. Nah, pastikan di server itu sudah memiliki dua lubang LAN ya. Satu LAN yang terkoneksi ke internet, kemudian satu LAN lagi yang terkoneksi ke klien. Nah, di sini kita kasih saja namanya biar kita bisa membedakan mana yang ke internet, mana yang ke klien. Nah, untuk mengganti namanya kawan-kawan tinggal klik kanan, kemudian kita klik rename. Kita isi saja namanya internet. Nah, yang ini kita ganti namanya dengan klien ya. Nah, setelah kita kasih namanya, kemudian kita atur IP-nya. Untuk yang internet, kita klik kanan, kemudian kita klik Properties. Selanjutnya silakan kawan-kawan pilih yang internet protokol 4 ini, kemudian klik Properties. Nah, di sini kawan-kawan pilih saja yang untuk internet obtain IP address automatically, begitu juga dengan DNS-nya pilih yang automatically. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk yang klien, silakan kawan-kawan atur IP-nya. Caranya sama. Klik kanan, kemudian klik Properties. Kita klik yang 4 ini, kemudian klik Properties. Nah, selanjutnya silakan kawan-kawan klik Use the following IP address. Silakan kawan-kawan isi angkanya 192.168.0. Ini angka wajib. Yang diganti itu adalah angka yang di belakang sini. Setelah diisi yang di atas, kemudian kita tekan tab. Setelah diisi yang di atas, kemudian kita tekan tab, maka akan otomatis terisi angka yang ini. Nah, kalau di server kawan-kawan buat ujungnya ini 1, maka nanti di klien, kalau kawan-kawan menggunakan kabel ya, maka nanti di klien silakan diatur tiap-tiap IP-nya itu 2, 3 dan seterusnya. Intinya jangan ada IP di klien itu sama dengan IP yang ada di server. Jadi silakan nanti di klien diatur 2, 3 dan seterusnya. Kalau kawan-kawan menggunakan kabel dan hub. Nah, setelah kita atur IP LAN di server yang terkoneksi ke klien, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik Close. Kemudian kita tutup semuanya. Selanjutnya silakan kawan-kawan kembali buka Explorer. Kemudian silakan buka disk PC. Selanjutnya silakan kawan-kawan double klik drive C. Nah, untuk jaga-jaga, silakan kawan-kawan buat folder baru di sini. Klik kanan, new folder. Kita buat saja namanya ACMI 2022 ya. Nah, setelah kita buat folder baru ACMI 2022 ya, selanjutnya kita lindungi saja folder ini agar apa yang ada di dalamnya tidak terdeteksi virus ya. Silakan kawan-kawan ke bawah sini, kemudian cari Windows Security, kemudian klik Free Threat Protection, kemudian ke Manage Setting. Selanjutnya silakan kawan-kawan matikan saja Real Time Protection-nya. Jika muncul yes no, jawab yes. Kemudian silakan geser ke bawah.
Nah, di bagian exclusion silakan diklik add or remove exclusion. Kemudian silakan kawan-kawan klik add and exclusion. Kemudian kita klik folder. Nah, kemudian silakan kawan-kawan pilih folder yang tadi kita buat tadi di disk PC, drive C. Nah, ini Acme 2022, kita klik. Kemudian kita klik select folder. Selanjutnya silakan kawan-kawan tutup tampilan exclusionnya. Nah, kalau sudah kita exclusion, nanti semua yang ada di sini itu tidak akan terdeteksi oleh virus. Nah, setelah kita buat folder, kemudian silakan kawan-kawan download bahannya. Untuk VDI-nya itu silakan kawan-kawan buka web PD Acme. Kemudian login menggunakan akun madrasah. Kemudian kita klik login. Nah, silakan di bagian info Gladi. Nah, di sini ada linknya. Silakan kawan-kawan download VDI-nya. Selanjutnya untuk VirtualBox-nya, kawan-kawan download juga, buka tab baru, ketik saja VirtualBox. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah memiliki VirtualBox di servernya tidak usah download lagi ya. Nah, kemudian langsung saja di download. Kemudian silakan klik Windows Host. Nanti akan otomatis terdownload. Nah, di sini sudah kita download ya, Acme, VDI Acme dan VirtualBox. Jadi kita pindahkan dua file ini. Klik kanan, cut. Kemudian silakan kawan-kawan klik disk PC, local disk C. Nah, letakkan di folder yang kita buat tadi. Klik kanan, paste. Nah, selanjutnya kita akan menginstal VirtualBox. Silakan kawan-kawan double klik VirtualBox-nya. Muncul yes no, jawab yes. Kita klik next, next, yes. Kemudian kita klik install dan tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai ya, hilangkan saja centangnya. Kemudian kita klik finish. Nah, VDI Acme yang masih dalam bentuk WinRAR ini kita klik kanan. Kemudian kita klik extract here. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah kita berhasil mengekstrak Acme yang ada di dalam WinRAR ini, maka akan muncul 3 file ya, satu warna merah, biru dan putih seperti ini. Nah, kawan-kawan tinggal double klik yang warna biru saja. Jadi silakan kawan-kawan double klik yang warna biru. Maka dia secara otomatis akan masuk ke dalam VirtualBox. Nah, jika sudah seperti ini, kawan-kawan tinggal klik kanan. Kemudian kita klik setting. Selanjutnya silakan kawan-kawan ke sistem. Di motherboard ini silakan kawan-kawan atur 4000 saja. Kemudian pastikan yang dicentang itu adalah 3 ini, floppy, optical, hard disk. Kemudian yang di bawah itu yang dicentang enable, kemudian hardware clock in UTC time. Nah, kalau ini dicentang, maka pastikan tanggal dan waktu yang ada di server itu sesuai dengan tanggal dan waktu saat ini ya. Nah, jangan ada yang tahunnya tidak update. Intinya kalau ini dicentang, maka pastikan tanggalnya ini update dengan tanggal sekarang ya. Setelah itu silakan kawan-kawan ke menu prosesor. Nah, di menu prosesor ini ya, kita pilih saja, langsung kita geser bagi 2 saja. Setelah itu silakan kawan-kawan ke network. Nah, di adapter 1 silakan dicentang enable network adapter. Kemudian di sini pilih bridge adapter. Nah, di name ini silakan kawan-kawan samakan namanya dengan LAN yang connect ke client. Caranya kita buka control panel. Kemudian kita klik network and sharing center. Kemudian kita klik change adapter setting. Nah, di sini yang client itu namanya TP-Link Gigabyte PCI Express. Nah, itulah tadi kenapa di awal kita memberi nama LAN-nya, biar kita langsung bisa membedakan mana yang connect ke internet, mana yang connect ke client.
Nah, di sini yang connect ke klien namanya itu TP-Link Gigabit PCI Express. Maka di sini kita pilih namanya itu yang TP-Link Gigabit PCI Express. Kemudian kita klik Advance. Selanjutnya di Promiscuous Mode ini kawan-kawan pilih Allow All saja. Selanjutnya kawan-kawan ke adapter 2. Silakan kawan-kawan centang Enable Network Adapter. Kemudian di sini silakan klik NAT. Setelah itu silakan kawan-kawan klik OK. Nah, setelah di setting langsung saja kawan-kawan klik Start. Nah, setelah muncul seperti ini, kembali kita buka Chrome. Nah, untuk melakukan sinkron, di sini di bagian pengumuman kawan-kawan sudah ada linknya, ya. Nah, untuk melakukan sinkron, silakan kawan-kawan buka link yang ada bacaan pengawasnya ini. Jadi nanti untuk siswa yang semi online itu link akses siswanya itu adalah ini ya, 192.168.0.212. Nah, kalau untuk sinkron silakan kawan-kawan buka yang akses Proctor. Kita buka tab baru. Kemudian ketikkan alamatnya tadi 192.168.0.212 garis miring pengawas. Setelah itu kita tekan enter. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Maka untuk username dan passwordnya kawan-kawan silakan ke web admin, kemudian silakan ke pendataan, kemudian kita klik server. Nah, di sini ada kode server, itu jadi username dan password. Kemudian passwordnya sendiri silakan kawan-kawan klik tanda mata, maka akan keluar passwordnya. Kalau di web admin ada 2 server, maka silakan kawan-kawan buat servernya berbeda ya. Server 1 lain servernya, server 2 lain juga servernya. Oke, sekarang kita kopikan kode server. Kemudian kita pastikan di username. Dan silakan kawan-kawan kopikan juga passwordnya. Setelah dimasukkan username dan password server, selanjutnya silakan kawan-kawan klik masuk. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kawan-kawan ke menu sinkronisasi. Selanjutnya silakan kawan-kawan sinkron semua mulai dari angka 1 sampai terakhir 6 ya. Oke, kita mulai sinkron dari angka 1. Jika sudah selesai 1 sampai 6 ya, maka kita sudah selesai sinkron. Nah, kirim jawaban ini kalau kita waktu pelaksanaan dan ingin mengirimkan jawaban siswa. Di ujian kalau mau di download backupnya silakan saja kawan-kawan klik download backup. Nah, di sini ada menu aktivasi ujian. Nah, ini aktivasi ujian. Nanti saat pelaksanaan kawan-kawan tinggal pilih periodenya. Silakan kawan-kawan lihat di web admin, kemudian silakan kawan-kawan aktifkan periodenya. Nah, nanti silakan kawan-kawan tinggal centang-centang hijau ini saja kalau sudah waktu pelaksanaan. Kemudian di monitoring pelaksanaan, ya ini sebagai monitoring siswa ya. Nah, sebenarnya ini di akun pengawas juga sudah ada. Nah, jika nanti siswa ada yang keluar kemudian mau login kembali tidak bisa, ya silakan di sini kawan-kawan bisa melakukan reset login peserta ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada data ruangan ya. Nah, di sini data ruangannya 1 untuk server ini. Kemudian di sini juga ada patch ya. Nah, untuk patch ini sendiri nanti kawan-kawan tinggal menunggu informasi dari web PDAKMI. Kalau ada patch terbaru silakan kawan-kawan klik saja ya.
tombol-tombol yang ada di sini. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin melaksanakan ACMI secara semi online dan menggunakan handphone, maka alat yang diperlukan itu adalah WiFi router seperti ini ya. Jadi silakan kawan-kawan cari WiFi router yang antenanya 3 biar sinyalnya itu lebih bagus. Kemudian kita ke server. Nah, ini belakang server. Nah, ini satu kabel itu untuk koneksi internet. Itu tadi makanya di awal saya menyatakan kalau di server itu harus ada 2 lubang LAN seperti ini ya. Satu yang terkoneksi ke internet, satu lagi yang koneksi ke klien. Nah, LAN yang terkoneksi ke klien itu silakan kawan-kawan hubungkan ke WiFi router tadi. Nah, ini dia. Jadi silakan kawan-kawan masukkan ke lubang LAN-nya ya. Jadi ini kabelnya langsung ya, dari WiFi router langsung masuk ke server ya. Nah, di WiFi router ini sendiri ini tidak ada jaringan internet ya. Jadi nggak perlu jaringan internet WiFi routernya. Dia hanya satu kabel langsung masuk ke server ya. Jadi sekali lagi ini tidak perlu ada jaringan internet WiFi routernya. Nah, untuk siswa sendiri agar bisa mengerjakan ACMI menggunakan handphone dan secara semi online, pertama silakan kawan-kawan matikan dulu semua koneksi paket data dan hotspot yang ada di HP siswa. Nah, di sini sudah dapat kita lihat paket datanya mati ya. Jadi di HP siswa tidak perlu ada paket data yang hidup. Kemudian silakan kawan-kawan aktifkan WiFi. Kemudian silakan koneksikan WiFi yang berasal dari WiFi router tadi. Maka jelas ya, karena WiFi routernya tidak ada internet, maka di sini juga akan tersambung tanpa internet. Jadi di WiFi router tidak ada internet, di HP siswa juga tidak ada koneksi internet. Nah, jika HP siswa sudah terkoneksi dengan WiFi router, ya, langsung saja kawan-kawan buka browser, diusahakan Chrome ya. Kemudian kita buka tab baru dan silakan ketikkan saja link untuk login siswa, yaitu 192.168.0.212. Selanjutnya silakan klik masuk. Nah, maka dia secara otomatis sudah bisa masuk dan silakan peserta melakukan login menggunakan username dan password mereka masing-masing. Nah, selanjutnya silakan kawan-kawan masukkan username dan password siswa. Masukkan kata sandinya. Selanjutnya silakan klik login. Nah, maka siswa sudah bisa login. Oke ya, mudah-mudahan ini membantu bagi kawan-kawan proktor ACMI yang melaksanakan ACMI secara semi online dan siswa ingin menggunakan HP. Jadi cukup bermodalkan WiFi router yang dikoneksikan ke server, dan ingat WiFi routernya tidak perlu koneksi ke internet. Nah, untuk keluar dari aplikasi Proktor, silakan kawan-kawan klik logout yang ada di sini. Nah, maka dia akan kembali ke tampilan ini. Oke. Sekian dulu cara untuk melakukan sinkronisasi ACMI bagi madrasah yang melaksanakan ACMI secara semi online. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.